Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah keluar menemui kami seraya berkata, Malaikat Jibril baru saja pergi meninggalkan saya. Ia berkata, wahai Muhammad, demi Dia yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba dari hamba-hambanya. Ia menyembah Allah selama 500 tahun di atas bukit di tengah lautan yang lebat dan panjangnya 30 hasta kali 30 hasta. Lautan mengelilinginya seluas 4.000 farsak di setiap sisi. Allah memancarkan mata air tawar untuknya sebesar jari tangan air tawar memancar. Ia menetap di bawah bukit. Pohon delima tumbuh menghasilkan satu buah setiap malam. Pada waktu siang ia beribadah, ketika malam tiba ia turun. Ia berwuduk kemudian mengambil buah delima itu dan memakannya, kemudian ia melaksanakan solat. Hamba itu memohon kepada Allah agar ketika wafat ia dalam keadaan bersujud, agar bumi dan lainnya tidak merusak tubuhnya hingga Allah membangkitkannya dalam keadaan bersujud. Allah memperkenankan doanya. Kami melewatinya ketika kami turun, ketika kami naik, kami dapati ia seperti itu. Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dihadapkan di hadapan Allah. Allah berkata kepadanya, masukkanlah hambaku ke dalam surga karena rahmatku. Ia berkata, karena amalku. Allah berkata, masukkanlah hambaku ke dalam surga. Ia berkata, karena amalku. Allah berkata, takarlah hambaku antara rahmatku dan amalnya. Ternyata nikmat penglihatan sama dengan ibadah selama 500 tahun. Ditambah lagi nikmat tubuh. Allah berkata, kembalikanlah ia dihadapkan di hadapan Allah. Allah berkata, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu ketika engkau bukan apa-apa? Ia menjawab, engkau Tuhanku. Allah berkata, siapakah yang memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun? Ia menjawab, engkau Tuhanku. Allah berkata, siapakah yang menurunkanmu di bukit di tengah kedalaman, yang mengeluarkan air tawar untukmu, yang menumbuhkan satu buah delima setiap malam, padahal hanya berbuah satu kali dalam setahun? Ia menjawab, engkau Tuhanku. Allah berkata, siapakah yang engkau memohon agar mematikanmu dalam keadaan bersujud? Ia menjawab, engkau ya Tuhanku. Allah berkata, semua itu karena rahmatku, dan karena rahmatku itulah aku memasukkanmu ke dalam surga. Masukkanlah hambaku ke dalam surga, engkau adalah hambaku yang baik, maka ia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, sanadnya dhaif akan tetapi maknanya sahih. Demikianlah satu hadis dari Nabi SAW bahwa Allah memasukkan setiap hambanya ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal setiap hamba. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.